kembali lagi dengan Ibu Nurija Silakan. Untuk video kali ini, Ibu akan menceritakan mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Yuk, mari belajar. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat dengan Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan di Nusantara yang eksis berdiri sejak abad ke-13 hingga abad ke-16. Proses berdirinya, begini dia. Najimuddin Al-Kamil disebut sebagai penggagas awal berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Beliau merupakan seorang laksamana laut dari Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, Najimuddin Al-Kamil diperintahkan oleh Kesultanan Mamluk yang berpusat di Kairo untuk memperebutkan pelabuhan Kembayat yang di Gujarat, India, untuk dijadikan sebagai tempat pemasaran barang-barang perdagangan di timur. Konon, Najimuddin Al-Kamil inilah yang kemudian mengangkat Marasilu sebagai pimpinan pertama di Kerajaan Samudra Pasai yang kemudian diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh. Meskipun demikian, Marasilu tetap diakui sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama di Kerajaan Samudra Pasai. Untuk lebih jelasnya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebagai bukti yang dapat menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Hal yang pertama di sini adalah dengan ditemukannya makam Sultan Malik Al-Saleh, di mana dalam makam ini berangkat tahun 1297. Kemudian yang kedua adalah adanya hikayat raja-raja Pasai. Nah, di sini dapat terlihat raja yang pertama sampai raja yang terakhir yang memimpin di Samudra Pasai. Kemudian yang ketiga adalah ditemukannya koin-koin emas yang bertuliskan huruf Arab. Nah, di mana di koin tersebut memiliki 70-80% kadar emasnya. Yang berikutnya adalah adanya catatan Ibnu Battuta. Beliau merupakan sejarawan dari Maroko. Ya, kita lanjut mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini nanti mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir yang kedua. Pada masa kejayaannya dapat terlihat bahwa Kerajaan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang sangat penting di Asia. Jadi Samudra Pasai menjadi tempat yang sangat ramai. Kenapa sangat ramai? Karena letaknya yang sangat strategis. Membuat wilayah ini menjadi sering dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negara. Misalnya dari Cina, Siam, Persia, India, dan Arab. Bisa dilihat melalui peta ini, kan jelas dia letaknya sangat strategis. Yang berikutnya juga buktinya dijadikan sebagai pusat perkembangan agama Islam dan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Ini menjadi salah satu pemicu pedagang-pedagang Islam seperti tadi yang Ibu ceritakan dari India, Cina, Persia, Siam, dan Arab tersebut. Mereka enggan nanti berdagang di Malaka dan terakhirnya mereka berkunjung ke Samudra Pasai. Makanya Kerajaan Samudra Pasai semakin ramai dan dijadikan nanti sebagai bandar-bandar perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai memiliki sistem perekonomian. Masyarakatnya hidup sebagai pedagang. Letak yang strategis tadi dekat dengan laut, maka kerajaan tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya dari berdagang. Berdagang lada merupakan komoditas utamanya. Kalau kehidupan sosialnya
Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai. Meskipun demikian, agama Hindu dan Buddha masih ada. Mengingat tahun-tahun berdirinya Kerajaan Samudra Pasai itu hampir sama dengan Kerajaan Majapahit. Jadi dalam artian di sini kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu belum berakhir. Nah, di sisi lain, secara kultur, masyarakat Samudra Pasai memiliki kemiripan dengan Malaka, baik dari segi agama, ritual, dan kebudayaan. Jadi kesamaan inilah yang membuat Kerajaan Samudra Pasai mudah menjalin hubungan dengan Perlak dan Malaka. Kemudian kalau kehidupan politiknya, secara politik, Kerajaan Samudra Pasai berdiri antara masa kejayaan Hindu di Jawa sampai dengan masuknya imperialisme Barat. Samudra Pasai ini pernah dikunjungi oleh Ibnu Battuta dan Laksamana Cheng Ho. Kemudian pernah juga diserbu oleh Majapahit pertengahan abad ke-14. Kemudian diserang oleh Portugis sekitar tahun 1521. Dan Samudra Pasai ini juga memiliki hubungan dengan Perlak, Pedir, dan Malaka, hubungan perdagangan dan juga hubungan politik. Namun nanti Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dan keruntuhan. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh serbuan Portugis. Sekitar tahun 1521, serbuan Portugis itu terjadi karena perebutan kekuasaan yang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Zainul Abidin yang keempat, yang terjadi sekitar tahun 1517. Kekacauan inilah yang menyebabkan lemahnya kekuatan dalam negeri, sehingga memudahkan Samudra Pasai dikalahkan oleh Portugis. Dan puncaknya, kehancuran Kerajaan Samudra Pasai itu pada tahun 1521 Masehi, Kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Ali Mukhayat Shah melakukan serangan dan mengalahkan Kerajaan Samudra Pasai. Sehingga dengan demikian, daerah kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Aceh. Ya, sampai di sini cerita Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video dengan topik yang berbeda. Terima kasih.